Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Strategi Bisnis Manajemen, dan pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk memilih strategi yang optimal, cara menerjemahkan strategi dalam kebijaksanaan, juga analisis metrik strategi. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Alternatif dan pemilihan strategi, ya. Dalam manajemen strategis diperlukan adanya perumusan strategi. Nah, manajemen strategis itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Nah, manajemen strategis itu meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, atau perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Adapun kata strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategis atau strategia, yang berarti jenderal. Secara jelasnya, ya, pengertian strategi dari sudut militer itu adalah cara menempatkan pasukan atau kekuatan-kekuatan tentara di medan perang agar musuh dapat dikalahkan. Nah, strategi itu sendiri ialah cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi tidak hanya sekedar perencanaan, tetapi lebih dari itu, bahwa strategi adalah perencanaan menyeluruh atau unified, ya, komprehensif dan integral. Menyeluruh artinya strategi tersebut melibatkan semua bagian atau unit kerja yang ada dalam perusahaan secara bersama-sama. Nah, pengertian strategi ya sendiri menurut William F. Gluck adalah sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Sedangkan menurut William J. Stanton, ya, strategi adalah sebuah rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang diartikan dengan strategi perusahaan adalah suatu kesatuan rencana perusahaan yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, strategi kebijakan bisnis, ya. Pengertian strategi sendiri menurut William Gluck itu adalah sebuah rencana ya yang disatukan, ya, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan, ya, nah, adapun manfaat dari penerapan strategi antara lain, ya, yang satu, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, mengarahkan dan mengawasi jalannya perusahaan ke arah yang lebih baik. Dua, apabila setiap orang yang terlibat dalam perusahaan telah mengetahui tujuan dan arah masa depan perusahaan, maka hal ini ya mengurangi konflik yang terjadi di antara mereka. Lalu memberikan dorongan atau semangat kerja. Lalu memudahkan mengambil tindakan, ya. Lalu memudahkan pengontrolan. Dan yang ketiga, mengurangi resiko yang akan terjadi. Strategi yang baik juga tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan kebijaksanaan dan taktik yang tepat. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan itu adalah dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat dan akurat, sehingga tujuan tercapai. Sedangkan taktik adalah bagaimana teknik atau caranya agar kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan dapat bekerja secara terpadu, sehingga dapat bersaing bahkan dapat menempatkan perusahaannya di atas perusahaan lain.
Nah, mengenal alternatif strategi ini ya pada umumnya berpijak pada alternatif strategi utama yang dapat dipertimbangkan oleh perencana strategi adalah sebagai berikut. 1. Apakah bisnis kita? Apa jadinya nanti? Nah, usaha apa yang kita geluti selama 5 atau 10 tahun yang akan datang? Yang kedua, apakah kita akan tetap dalam bisnis yang sama dengan tingkat upaya yang sama atau stabilitas? Ketiga, apakah kita akan keluar dari bisnis ini secara keseluruhan ataukah sebagian? Penciutan ya. Yang keempat, apakah kita akan memperluas lapangan usaha baru dengan menambahkan fungsi baru, produk atau pasaran baru atau ekspansi ya. Yang kelima, apakah kita akan melaksanakan alternatif ya 3 dan 4, 2 dan 4, atau 2 dan 3 secara serempak atau berurutan atau kombinasi. Nah, sebelum perencana strategi menentukan alternatif strategi mana yang akan menjadi pilihannya, maka hendaklah terlebih dahulu perencana strategi mempertimbangkan perbandingkan antara ancaman dan peluang lingkungan dan keunggulan strategi suatu perusahaan. Dengan demikian, dapat diketahui faktor atau dimensi mana yang mempunyai bobot dan pengaruh yang kuat. Relatif kuat, sangat kuat, rendah, relatif rendah, dan sangat rendah. Atas dasar perbandingan itulah, rencana strategi dapat menentukan alternatif strategi yang cocok bagi perusahaannya. Dalam mengidentifikasikan strategi, sungguh penting bagi para manajer untuk menyatakan tahap mana dalam daur hidup masing-masing produk yang sudah dicapai. Mana yang merupakan bencana, ya. Alternatif strategik ya, bagaimana yang akan diambil oleh para manajer dalam menghadapi tahap demi tahap daur hidup produk diperlukan. Ya, suatu pertimbangan yang matang. Selagi sebuah produk bergerak melalui berbagai tahap dalam daur hidupnya, maka mempunyai dampak atas semua bidang pengambilan keputusan manajemen, baik dampak atas misi perusahaan, sasaran strategik jangka panjang, rancangan produk, penentuan harga, pengemasan, sistem distribusi, ya, promosi, sistem informasi, kepegawaian, dan sebagainya. Ini ada BCG Matrix, ini adalah matriks yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Ini adalah matriks yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Ini membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya, ya, dan menghasilkan 4 komponen kuadran: cash cow, stars, ya, question marks, dan dogs. Nah, produk dapat dikategorikan dalam salah satu kuadran dan strategi untuk produk ini diputuskan dengan tepat. Analisis ini sebenarnya membantu kita dalam memutuskan entitas mana ya dalam portofolio bisnis kita yang benar-benar menguntungkan. Mana yang tidak berguna, mana yang harus kita konsentrasikan, dan mana yang memberi kita keunggulan kompetitif atas yang lain. Setelah kita mengetahui bisnis mana yang berdiri di mana dalam portofolio bisnis kita juga akan mengetahui mana yang membutuhkan investasi, mana yang perlu panen atau menghasilkan uang, mana yang perlu divestasi atau mengurangi investasi, dan mana yang perlu dikeluarkan sepenuhnya dari portofolio bisnis. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.